Oke, makasih. Alhamdulillah sudah selesai ngopinya. Ngopi biar gak gagal paham, Pak. Kopi 3.000. Kenapa kalau saya pakai kopi selalu 3.000? Karena kalau saya perut kampung, kadang susah. Dikasih kopi yang mahal-mahal mules-mules ya. Jadi makanya saya memang menggunakan kopi 3.000. Bahkan kemarin kopi 3, apa sih kopi 3.000? Kopi 3.000 kopi komunitas petani idaman. Nah gitu. 3.000 tinggalkan riba, bangkitkan usaha. Oke, kita lanjut, ada sesi tanya jawab Pak ya, untuk mungkin teman-teman ada yang diunak-unak terkait pertanian gitu. Jadi saya nanti menjawab jika memang sudah ada yang menanyakan dan sudah saya jawab, jangan diulangi lagi, pasti jawabannya sama gitu. Nanti saya berharap kalau emang ada yang sudah bertanya dan sudah mewakili apa yang ditanyakan sudah cukup, oh jawabannya sudah ada gitu. Oke, silakan apa yang ditanyakan. Oke, kita bagi dahulu 3 bagian. Untuk sesi pertama kami berikan kesempatan untuk yang sebelah sini dulu. Untuk satu ini berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Oke. Sini dulu. Ini untuk semua. Bebas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung dengan PTBS baru 1 bulan Pak, sebagai stokis di Pringsewu. Yang ingin saya tanyakan untuk penggunaan pupuk fotosintesa sama ini Pak, sama slow release tadi ya, itu apakah masih menggunakan pupuk kimia Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, jawaban saya tanpa tambahan pupuk apapun. Intinya fotosintesa disemprot atau dikocor, pulang tinggal ngopi. Slow release ditanam, dilempar atau disuruh gitu aja, pulang tinggal ngopi. Datang sudah panen. Asal rutin 3 bulan sekali gitu, karena dia akan pecah, slow release ya, akan pecah bersama kelembapan tanah, diserap maksimal, nutrisinya lengkap. Jadi terkadang gini, bahasanya gini, kamu kerjanya bagus, tak kasih makanan untuk prasmanan kamu ya. Ini ada sate, gulai, pecel, wah semuanya ada, rokoknya ada, kopinya ada semua. Kalau kamu lapar nanti ngambil sendiri, oke, gitu. Jadi seperti itu. Supaya apa? Kita sering melihat bahwa tanaman itu sering rontok Pak, itu kurang kalium. Kenapa? Logikanya lagi, kita lagi kerja, lari ngangkat beban, tiba-tiba mau makan, makanannya habis. Tumbang nggak? Tumbang. Sama, selama kita nyukupi asupan gizi untuk tanaman itu, tanaman tidak mungkin rontok. Jika tidak, berarti tidak rontok. Nah, kita sering melihat seperti ini. Tidak memaparkan dulu terkait kandungan kita memang tidak menampilkan semuanya. Itu ada NPK lengkap kemudian, tapi kami tidak, sudut pandang kami tidak mungkin menyampaikan semuanya karena bertentangan dengan haki perusahaan kami, merahasiakan. Tidak mungkin saya sampaikan. Nah terus kemudian apa itu? Oh, amat. Saya kira mau meledak. Enggak ya? Saya mana tadi? Kopi. Oke. Nah, kandungan terkait haki kami tidak menyampaikan semuanya. Namun kita sudah dilengkapi Pak, pupuk majemuk makro dan mikro. Jadi lengkap lah sudah. NPK-nya ada, apalagi NPK. Kemudian ada trace elemen. Trace elemen itu kandungan mineral Pak. Ada Fe, besi, boron, mangan, zinc. Nah, jadi lainnya banyak sekali. Terus kemudian ada nanti ada gibrelin, auksin dan sitokinin. N diimbangi oleh gibrelin, P auksin, K sitokinin. Nah kalau teori NPK saja mungkin bisa saya lemahkan. Mbah saya dulu itu bikin cambah itu kepalanya lebih besar daripada bawahnya, padahal belum ada NPK. Nah teori-teori itu. Nah kita sering melihat kalau NPK, pupuk NPK, oh ini bener Pak, pupuk ini satu, kita harus butuh pupuk vegetatif dulu, besok generatif dulu, ini apa gitu kan, pisah-pisah Pak.
Ya itu sah. Kenapa? Karena perusahaan itu bebas merilis. Bapak pesan dengan saya pupuk vegetatif aja ada, tapi vegetatif ada terpisah, tapi mau harganya beda-beda. Pengennya tak lengkapi semuanya jadi satu supaya lebih tepat guna. Itu bisa Pak, dilengkapi itu. Ya kami di perusahaan bisa merilis itu. Kami senang kalau pesanannya banyak, karena pesanan ini, karena yang salah ini yang Indonesia yang terjadi ini, kalau saya menimbang, jadi yang salah tuh nggak ada yang salah Pak. Di Indonesia tuh nggak ada yang salah, karena pupuk kimia itu pun bukan salah. Kebanyakan yang menaun-naun sehingga tanah terjadi masa jenuh dan berkoloni, itu masalahnya. Karena pupuk kimia itu dibutuhkan tanaman tapi merusak tanahnya gitu loh. Jadi butuh formulasi di mana tanahnya juga aman, subur kembali, kangen dengan cacingnya, tapi kembali lagi tanamannya juga dibutuhkan, itu yang solusinya. Nah, masalahnya gimana? Karena gini, yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Petani itu kalau beli pupuk 60 juta, pengennya dapat bertruk-truk, betul nggak? Mantep atine kalau beli dapat bertruk-truk. Tak pupuk bertonton itu bahagia nih. Bangga, karena apa? Pupuknya banyak, hasilnya pasti bagus, betul. Tapi nggak berpikirnya bahwa tanahnya rusak, dan perusahaannya nggak ada yang salah juga. Perusahaan itu kalau membangun perusahaan punya karyawan banyak, dia harus bayari karyawan nggak? Harus, tren penjualannya harus naik nggak? Harus naik. Dia senang kalau penjualannya banyak, petani juga senang beli banyak. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Tapi tugas kita kali ini membenahi tanah kita, karena tanah kita berkoloni, terjadi masa jenuh, ditanam susah. Kenapa? Karena gini, zaman mbah-mbah dulu, nggak tahu di sini sama mungkin ya, setelah tanam padi besok tanam palawija, bener nggak? Sekarang jarang Pak saya melihat palawija, padi terus. Habis tanam padi mana palawija? Nggak bisa. Oh nggak bisa tanam palawija. Kenapa? Karena tanahnya sudah bangka kalau orang Jawa, sudah jenuh, masa jenuh dan lain sebagainya. Karena mbah-mbah dulu ditanami pakai palawija itu tujuannya apa? Karena palawija kacang-kacangnya itu mengandung bakteri nitrogen terbaik sepanjang sejarah Pak, terbaik sepanjang masa. Namun ditanam susah saat ini karena tanahnya berkoloni gitu. Makanya kita butuh unsur pembenah tanah, fotosintesa itu ada unsur pembenah tanah sehingga tanah itu pasti lebih gembur. Saya bisa memastikan. Kemarin ada pengecekan padas aja di kocor fotosintesis pecah, artinya padas saja pecah, apalagi tanah-tanah yang berkoloni gitu. Nah ketika tanahnya gembur otomatis pH-nya naik nggak? Naik. Nah diserap makanan di dalamnya ada pecel kopi tadi, serap nggak? Serap. Nah kita cukup pupuk tunggal, majemuk makro dan mikro, disemprot, dikocor, ditanam, pulang tinggal ngopi, biarkan tanaman yang berbicara. Lanjut. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raden. Pak, ini saya sebetulnya sudah lama gabung tapi belum pernah pakai produk fotosintesa sama surilis. Selama ini masih pakai eco farming. Nah, saya tanyakan fotosintesa sama surilis ini sifatnya apa, ini juga bioorganik atau bakteri aktif, apa sifatnya itu dia nutrisi, dan tadi itu juga bisa menaikkan pH tanah, dan karena kunci tanaman semua itu adalah pH tanah, itu yang sudah pasti karena saya sendiri pekerjaannya petani. Jadi selama ini saya belum kenal eco farming, itu saya dulu pakai dolomit. Oh yang dicolok. Saya dulu pakai dolomit sama zeolit untuk memecah partikel tanah. Nah sekarang udah kenal ini, memang saya dolomit sama zeolit sudah saya pakai karena pembuktiannya luar biasa dari produk eco farming, dan ini kok lebih simpel, lebih bagus. Nah ini yang saya tanyakan, saya belum pernah pakai produk ini karena saya sendiri belum ada penjelasan yang jelas. Mudah-mudahan sudah jelas dan nanti akan kami baca, mungkin dari sisi penerangannya mungkin kandungannya yang sangat efisien mungkin. Nah untuk naikin pH tanah itu rata-rata seperti tadi sudah diuraikan, 4 itu nilainya sama, 4 ini sama dengan 1 kapur 1 ton. Nah, itu terima kasih, dan
Kalau di tanaman apa tadi sawit itu kan cukup satu titik. Apa pH-nya juga bisa merata semua. Artinya kalau begitu ditaruh kena hujan lainnya dicek mungkin kalau bisa merata kalau 5-6 begitu. Terima kasih. Oke, nanti kita cek bersama-sama ya terkait bagaimana menaikkan pH. Kalau mungkin nggak alat pH ada nggak? Kalau nggak ada pH mungkin pakai lampu, mungkin kalau orang pengecekan dulu, kan gitu kan? Kita cek bersama-sama. Oke. Kita ada kemarin yang bertanya, ada yang dari Makassar, grupnya Pak Adan Haris itu, yang itu bertanya terkait apa? Oh, mic-nya. Ada yang bertanya, kok ini apa? Mengandung bakteri enggak gitu kan? Mau tak cek ke Balai Besar boleh nggak? Silahkan. Ke Skovindo silahkan. Tenang aja saya, gitu kan? Silahkan dicek. Ketika dicek dari 1 saset campurkan ke 1 liter, dicampurkan ke 80 liter Pak. Nah dari 80 liter itu diambil 1 tetes dicek di Balai Besar. Videonya ada kan kemarin banyak itu. Oh siapa itu kemarin? Kira-kira bakterinya banyak nggak? Banyak, silakan dicek lapornya. Semua bakteri yang sangat aktif bla 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 bla. Tanya ke saya, Pak bakterinya namanya siapa? Nggak tahu, saya nggak kenalan. Betul kan? Saya nggak berkenalan, nggak punya kakaknya, nggak ngelahirin mula. Jadi kan nggak tahu. Oke, itu bagian urusan kami yang kita rahasiakan. Terus kemudian, Pak, terus dalam 1 tetes ada berapa miliar? 11 miliar. Masa banyak banget, nggak percaya? Hitung sendiri kalau nggak percaya. Loh, kalau emang dikatakan anorganik atau bagaimana, kenapa ada bakteri? Itu dari masalah. Terus bakterinya tingkatnya, ini sudah ikut SLC semua bakterinya, sudah aman, gitu kan? Dan kita memang sifatnya soluble Pak, semua larut dalam air. Nah, sifat soluble itu sifat bagaimana kita mampu meresap. Kalau sekarang teknologinya namanya nano. COVID ini terlihat nggak? Tahu-tahu sudah ada yang nempel aja di dalam, karena nggak terlihat. Kita sering nggak ngupil gini dapatnya hitam-hitam ini, partikel kecil kan Pak, yang masuk partikel kecil nggak mungkin. Kalau kerikil masuk berarti hidungnya kebesaran. Nah logikanya kan gitu, yang bisa masuk ke dalam rongga-rongga kecil dalam tanaman yang dibuat adalah sifat solubility. Dan insya Allah kita pakai sifat solubility, semua larut dalam air. Nah kemudian terkait bakteri, kita ada bakteri di dalamnya. Dikatakan bakteri, teknologi bakteri kita menggunakan bakteri. Terus kemudian nutrisi kita cukup dengan nutrisi. ZPT kita atur dengan semua pelengkap ZPT. N-nya kita lengkap. Naikkan pH bisa dicek naik pH-nya apa tidak. Sudah terbukti kalau itu. Banyak, karena ratusan ribu Pak. Karena sebelumnya sudah banyak sekali yang sudah kita gunakan. Jadi memang kalau jawabannya Pak ini apakah pupuk, apakah nutrisi, apakah ini semuanya kita jadikan satu menjadi sifat basa atau yang dibutuhkan tanaman, bukan asam yang kemudian menjadi herbisida membunuh kan gitu. Jadi memang ini juga nutrisi untuk ternak, bisa untuk tanaman dibutuhkan, karena simbiosis mutualisme Pak, sama tanaman seperti kita tuh sama. Manusia butuh apa? Air mineral. Kenapa mineral Pak? Ini ada mineralnya nggak ada? Silahkan dicek ppm-nya di lab sana. Bayar sendiri tapi jangan suruh saya bayar. Satu alat rasa lemon 1 juta kan gitu ya. Silakan, karena ini air mineral. Kenapa dikatakan air mineral? Karena kandungan di dalamnya ada Fe-nya, zinc dan lain sebagainya. Kita minum Krating Deng misalnya, ada iklan, kita hormon, ya kita ada hormonnya, tapi kan kita lengkapi dulu hormonnya. Masa iya bangun tidur jam 10 lihat iklan Krating Deng, seger-seger, sehat-sehat Pak, tapi belum makan nasi, tumbang nggak lama-lama? Nah, itu kita lengkapi, ada nasinya, ada kopinya, ada baku rokoknya, ada juga bagi yang suka ini. Jadi memang kita lengkapi. Jadi memang ini sudah majemuk makro mikro, nutrisi plus bakteri plus lain-lain. Karena untuk ternak pun kita plankton yang muncul, semprotkan ke tanah, kemudian besok dimasukkan air, dicampurkan bersama air, besok masukkan benih, itu plankton sudah muncul. Itu sudah terbukti. Makanya kan kalau tadi pertanyaan memang bagus untuk pertimbangan kita semuanya, bahwa kita memang sudah dilengkapi Pak. Mulai dari bakteri juga ada, zat pengatur tumbuh juga ada, NPK juga lengkap, trace elemen terkait mineral juga sudah kita lengkapi. Jadi saran saya teman-teman, jangan percaya apa dari testimoni, jangan percaya. Dicoba dulu Pak, baru nanti tanaman bicara. Kalau nggak bicara kasih mic, ya bicara, betul kan? Oke, jadi gimana Pak? Bentar, ada tak selesaikan dulu, nanti baru Bapak pertanyaan ini. Oke, jadi kita lengkapi semuanya. Jadi yang penting kalau memang sudah mencoba,
Kalau sudah yakin baru mudah meyakinkan orang itu di jaringan kan gitu kan. Nah kemudian saran saya Pak minimal 1 dicoba dulu. Nah nanti kalau terkait lainnya PPT yang tanya leadernya Pak, leadernya kalau nggak mau menjawab, oh dimarahi aja, langsung blokir aja ID-nya. Nah, tidak semua saya jawab. Makanya kan kami ada di perusahaan itu sudah ada leader-leader yang sudah kita bekali dengan Zoom dan PPT. Leadernya jangan malesan, harusnya kalau masukkan ke jaringan atau grup sudah dikasih tahu dulu terkait produk-produk yang akan launching dan sudah ditampilkan PPT. Leadernya harus belajar juga terkait produk knowledge. Tuh. Nah, ini kalau leadernya nggak mau jelasin laporkan saya, nggak marahinnya Pak. Tuh. Oke, saya kira gitu Pak ya, cukup Pak ya. Berarti logikanya Pak, walaupun harus sekali aplikasi 4, walaupun sekali aplikasi 6 pun tidak masalah Pak, karena semuanya bakteri. Bukan cuma bakteri, ya nggak masalah, tapi kan kita bagaimana kita itu memberi kepada tanaman yang disukai, yang dibutuhkan, bukan memberi keadaan terpaksa. Ngasih sekali pelit amat Pak, kan gitu logikanya kan. Tanaman sudah menunggu-nunggu datang untuk kita beri makan, tapi nggak datang-datang untuk memberi makan, padahal dia menunggu-nunggu. Nggak mau tanaman menunggu, puasa nggak mau. Nah kalau kita mengharap buah atau hasil maksimal, kita harus memberi makan pagi, siang, dan malam sesuai dengan yang diinginkan tanaman itu. Gitu kurang lebih Pak. Bahkan fotosintesa ini menariknya Pak, Bapak silakan dicek. Saya tanam padi kemarin testimoni juga banyak. Kita sudah sering menggunakan salibu Pak, salinibu. 1 kali tanam 3 kali panen Pak. Silakan dicoba. Nanti nggak percaya, jangan percaya, coba dulu. Kita sering melihat gini, 1 kali tanam 3 kali panen. Kan kita sering melihat sawah-sawah pinggir jalan itu habis panen, besok musim ketiga, kemarau panjang, tanahnya tumbuh lagi ada bulirnya, ada nggak? Gitu kan? Kenapa nggak panen? Ya karena nggak dikasih makan, gimana mau panen? Makanya kita pakai saya ini dipotong 5 cm Pak, dipupuk fotosintesa lagi, kasih air, pakai drainase. Kuncinya waktu penyemprotan airnya dihabisi, supaya ditangkap maksimal oleh tanah. Besok dimasukkan air lagi, ditutup, sama, gulmanya dibersihkan, dicoba aja. Nah, kemarin ada yang sudah mencoba berhasil, makanya teman-teman mencoba. Bahkan kalau saya bikin edukasi nggak gitu. Saya ada seragam 4x4 itu, kalau saya nanam itu depan rumah Pak, padi itu Pak. Pakai polybag yang tidak ada lubangnya, plastik yang tak balik. Kemudian itu nanti tak kasih benih padi. Waktu panen tak masukkan mobil Pak ke petani-petani itu, saya edukasi gitu. Pak ngapain? Panen padi, panen padi di sawah saya di atas mobil, panen padi kurang ajar gitu kan. Artinya kan mengedukasi petani dengan teknologi tepat guna yang seperti itu. Karena di Jepang nanam padi dalam gedung, kenapa di Indonesia nggak bisa? Karena nggak mau belajar gitu kan. Intinya supaya apa yang saya sampaikan ini jangan percaya dulu, silahkan dibuktikan gitu. Karena kalau luar negeri bicaranya teknologi dan mampu, kenapa kita nggak mampu? Apa pinternya mereka, bodohnya kita kan gitu kan? Atau sebaliknya gitu. Padahal kalau bicara mineral, Indonesia itu kurang apa suburnya? Jawa, Sumatera itu kurang apa suburnya? Jangan pelok atau pelok Pak ya. Biji mangga dilempar aja besok tumbuh Pak. Tanah kita itu saking suburnya. Cocor bebek dilempar besok tumbuh Pak. Jangankan itu lagi, celana yang laki-laki dilempar istrinya hamil langsung. Saking suburnya tanah kita. Oke, gitu Pak ya. Oke, sip. Oke, silakan berikutnya. Oke, 1 orang dari baris sebelah sini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harnoko Pak. Dari penjelasan Bapak ada yang saya pertanyakan, satu untuk fotosintesanya. Karena di Lampung ini Pak banyak komoditas selain petani, karet, sawit, macam-macam. Di sini juga tambak Pak. Tambak ada Bracasena dan Lipasena. Dan ini tadi kan bisa untuk nutrisi air ya Pak. Nah fungsinya kalau untuk udang selain untuk makanannya apakah bisa untuk penyakit Pak? Itu satu untuk fotosintesa. Nah untuk yang herbisidanya tadi Pak, jenis rumput untuk herbisida ini apa dikelompokkan hanya daun sempit, daun lebar atau gimana gitu? Jadi ada satu rumput Pak yang bikin saya pusing dan pertanyaan ini belum bisa saya jawab dari petani. Itu namanya rumput ulangan. Apakah bisa herbisida ini membunuh rumput ulangan? Nah, saran saya ke petani-petani itu ada satu obat Pak. Itu namanya cangkul sida. Iya, nggak bisa cangkul aja Pak itu. Kasih obat karena gimana? Kita kasih obat rumput dengan dosis besar, kita kan mikir tanahnya nanti kan lama-lama rusak ya Pak ya. Apalagi kita pakai pembakar atau segala macam itu. Terus untuk nanti dulu Pak, saya buka dulu catatan saya ini. Fotosintesa udah, terus herbisida sudah. Nah, Ecofit Base ini Pak,
kelebihannya dengan EcoFit yang sudah kita edarkan Pak di lapangan ini, apa bedanya gitu keuntungannya? Karena saat ini saya sedang mensosialisasikan EcoFit di di tambak di Pasena Pak. Itu yang sedang kami lakukan. Nah ini kan ada fotosintesa. Nah kami nanti kan kenalkan lagi Pak, apa kelebihannya, apa bedanya itu. Nah, satu lagi Pak pertanyaan Pak. Banyak ini belum tentu kita ketemu lagi kan Pak ya. Terus untuk slow release, nah ini tantangan saya Pak. Banyak mitra-mitra saya ini punya kebun sawit ribuan hektar bahkan dan gitu. Bahkan saya mencoba untuk menembus ke pabrik sawit, mungkin bisa untuk uji coba slow release-nya. Ini setelah pemakaian slow release, kira-kira ini berapa hari Pak? Berapa bulan kelihatan gitu hasilnya? Itu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sip. Saya jawab yang terakhir, yang pertama lupa. Kebanyakan. Tapi nggak apa-apa. Tadi yang terakhir slow release Pak ya. Tantangannya apa tadi Pak? Kelihatan hasilnya setelah dipupuk itu Oke, tergantung tanaman. Tergantung tanaman. Kenapa tergantung tanaman? Karena tanaman itu jika memang tanamannya sehat, otomatis langsung akan memberi buah. Kalau sakit ya memberi dulu. Aku udah dikasih makan tapi tak capek, tak istirahat dulu, tak menyembuhkan dulu, baru akan memberi buah. Tergantung. Ada macam-macam kemarin. Dari beberapa sebulan setengah sawit sudah kelihatan, sebulan sudah kelihatan, 1 bulan, 2 bulan sudah keluar bunga, terus daunnya sudah turun juntai-juntai, dan itu sudah terbukti kalau itu. Termasuk usia sudah tua sekalipun, dan bahkan sudah saya beneri, saya pernah ke tanah terburuk di dunia. Terus lagi sudah kita risetkan, silakan dicoba karena sekarang untuk memang pembenahan sawit. Kalau Bapak muji yang sawit bagus mungkin oke. Ya. Tapi carilah sawit yang paling jelek, dah gitu aja. Dicoba, biarkan tanaman bicara. Oke, yang tadi slow release. Terus kemudian kedua tadi EcoFit base. Bedanya apa dengan EcoFit yang? Saya nggak tahu bedanya karena saya bukan formulator EcoFit, cuman mungkin sama ya untuk ikan ya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Oke, jawabannya sama. Oke, terus apa lagi? Fotosintesa. Untuk udang menyembuhkan. Oke, udang itu adalah hewan atau ikan itu genetiknya. Udang itu di tanaman liar Pak, tanaman liar, hewan liar kan gitu kan, ikan liar. Kenapa diternak? Karena dianggap worth it. Ikan, udang semuanya itu sebenarnya itu di liar, yang hidupnya makanya butuh plankton, dan dia tinggal di atas tanah yang ada airnya. Itu kami dulu, tanah di atasnya ada airnya. Solusinya apa? Kenapa penyakitnya keluar? Karena tanahnya nggak benar. Tanah berkaitan dengan pH tanah. Nah, ketika seperti itu nggak ada lumut, tanahnya nggak benar, kemudian apa? Di situ ada planktonnya apa tidak gitu kan? Nah itu yang wajib diketahui. Nah ketika TDS-nya cukup, airnya, planktonnya ada, ikan pun mulai dari kecil sudah mengonsumsi plankton, otomatis sehat, lebih sehat. Jadi sarannya jika dalam 1 hektar dihabisi airnya dulu, disemprotkan fotosintesa. Hari ini semprotkan fotosintesa, kemudian besok air masuk dicampurkan bersama air. Boleh 10-10-10 boleh, 5-5-5 boleh. Kita menghitungnya bukan jumlah air tapi jumlah plankton yang terkandung dalam fotosintesa yang akan dimakan jadi benih. Satu itu disemprot fotosintesa, kemudian dimasukkan air, besoknya lagi dimasukkan benih. Itu plankton sudah muncul Pak. Nah plankton itulah yang dibutuhkan ikan untuk menjaga imunitas gitu. Terus Pak, kalau muncul rumput ganggang gimana Pak? Ya ikut subur rumputnya. Enggak, masalahnya di tambak kemarin rumput ganggang itu terganggu Pak. Makanya mereka membasmi rumput itu pakai urea untuk membusuk rumput itu. Kata beliau begitu. Kita fokusnya pada planktonnya Pak ya. Jadi fokusnya pada plankton yang dibutuhkan ikan sebagai imunitas dan pembenahan tanahnya. Gitu aja. Jadi posisinya memang kita masukkan kosongkan air, semprotkan fotosintesa, masukkan air, kemudian dimasukkan bersama fotosintesa. Boleh bersama air, besok plankton sudah muncul. Kepakan boleh, asal fresh Pak ya. Buka saset 1 gram, 1 liter, campurkan ke pakan 8 liter, silahkan langsung ditaburkan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kemudian sudah nyoba Pak fotosintesa? Belum Pak. Belum sama sekali. Oh ya Pak. Berarti
Oke, terus apalagi tadi sudah? Herbisida untuk rumput tulangan bisa nggak? Bapak tadi punya pasulisida ya? Oke, saya punya cabutisida namanya. Kalau emang nggak bisa, dicoba dulu Pak. Sebenarnya memang sudah kita, kemarin ada pertanyaan yang sama, ada yang kemarin yang sudah diatasi terkait itu. Gitu. Itu memang sudah ada di kantor. Dosisnya 1 saset untuk 4 tangki, berarti 30 gram. Karena 1 saset beratnya 140 gram, 30 gram untuk 1 tangki, ukuran 15-20 liter. Di pagi hari sebelum matahari muncul, pagi disemprot, jangan ada hujan dulu. Misalkan pagi disemprot, siang kena matahari sudah mulai tertidur. Mungkin butuh waktu 1-2 hari. Gitu. Dicoba aja Pak, sudah kita coba sebelumnya. Nah gitu, semua yakin tidak mungkin percaya saya menyampaikan A sampai Z-nya. Tapi yang mungkin di sini yang testimoni sekarang ordernya banyak-banyak tadi siapa Pak Teguh, siapa tadi yang laporan sampai berapa miliar, berapa juta, berapa itu 3 miliar itu karena sudah mencoba Pak sebelumnya. Dan itu memang sudah kita gunakan di PTP. Jadi di sini narasi kami adalah bukan membandingkan satu sama lain. Tugas saya di sini hanya menyampaikan produk dari PTP yang akan launching, dan insya Allah Pak produk di PTP semuanya is the best, nggak ada yang jelek. Oke, betul Pak. Oke. Baik, untuk sebelah sini 1 orang. Ya, terima kasih waktu diberikan kepada Profesor Raden. Hanya satu yang saya tanyakan, untuk pemupukan ekosida fotosintesa itu waktu yang tepat jam berapa? Ada yang mengatakan pagi dan sore. Nah, waktu makannya jam berapa? Itu saja. Terima kasih. Ekosida Pak. Bukan, fotosintesa. Ya. Fotosintesa pagi sore Pak yang bagus. Kenapa? Karena di atas jam 10 itu stomata menutup, mulut terbungkam disuapin. Nggak mau. Jadi itu rata-rata pagi sampai siang jam 9 jam 10, sebisa mungkin pagi, sore jam 3 turun. Itu sudah mulai membuka. Sore malam sudah buka. Silahkan disemprot. Jadi kalau pagi memang siang itu tertutup stomata. Itu yang paling bagus. Jaraknya ekosida dengan fotosintesa, jika tanamannya sakit di ekosida dulu baru di fotosintesa. Jarak minim 3 jam. Atau pagi sore, pagi ekosida, sorenya fotosintesa. Gitu. Oke, Bapak. Ada lagi? Baik, 1 pertanyaan lagi. Bapaknya coba ulang tadi namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hubungan waktunya sudah sore Pak ya. Nanti kasihan yang jauh dari Bandar Jaya mungkin ada. Jadi langsung saja saya usul ya, saya kan petani cabai. Jadi ngatasi keriting itu udah kewalahan. Apa kira-kira bisa tuh untuk mengatasi keriting itu. Dan penyemprotannya itu lebih baik itu berapa hari sekali. Cuma itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 Pak, mungkin bisa. Bapak di ekosida dulu. Sampai kapan? Sampai sembuh. Diobati sampai kapan? Sampai sembuh. Karena teorinya manusia ke rumah sakit itu diobati bukan sekali, sampai sembuh baru boleh pulang, kan gitu kan? Kalau enggak, potong yang keriting dipotong Pak, dipotong, dipruning, dibuang aja supaya nyampe, nggak apa-apa gitu. Jadi dipotong dulu, disemprot pakai ekosida, baru besoknya difoto sintesa. Kemarin ada yang sistem Lampung, ada kemarin yang sudah besar, ada ya? Apa itu? Cabai kemarin keriting mau dicabut, sudah pulih, sekarang jadi begini. Alhamdulillah. Oke, itu ada yang sudah mencoba. Jadi di Lampung sebenarnya nggak paling susah, Pak. Karena Lampung sebenarnya penjualan omset terbesar fotosintesa dari Lampung kemarin. Gitu. Banyak sekali yang sudah mencoba. Anggur juga kemarin, siapa yang anggur itu kemarin? Yang sudah anggur, testimoni anggur. Nah itu belakang, tersangkanya di belakang. Nah gitu, anggur banyak sekali yang sudah mencoba. Jadi sebenarnya Lampung saya kira kan sudah semua mencoba. Ternyata masih ada yang belum, jadi wajar saja. Tapi memang sudah beberapa jagung. Labu juga kemarin meningkat berapa? Kemarin labu jadi berapa itu? Bu Gendut? Labu kemarin biasanya dapat berapa? Kalau kemarin biasanya saya dapat labu 1 hektarnya 8-10 ton. Kemarin dapat berapa? Dapat 35 ton Pak. Dan ada cerita lagi yang menarik kemarin Pak, semangka di Purwakarta, semangka juga ya betul ya? Iya. Nah ini mending nggak komplain. Kalau yang di Majalengka kemarin komplain,
Pak bisa nggak Pak semangka buat 7 kilo bisa, gitu kan? Masa bisa? Coba aja, ya sudah taruhan mie ayam lah gitu kan. Singkat cerita sebulan 2 bulan nggak telepon panen telepon, alhamdulillah sudah panen. Ini panennya 10 sampai 15 tahun. Nah, gimana itu jualnya gimana? Salah lagi. 15 kilo, 12 kilo rata-rata. Itu pun salah Pak, jualnya ke Mayu sudah dibuang aja gitu. Kecil salah, besar salah. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah testimoni. Jadi saya kira memang di Lampung ini sudah banyak yang sudah mencoba sebelumnya. Yang sudah mencoba RO-nya pasti tiap hari ada RO aja di petani-petani. Jadi saya berharap jika memang yang sudah mencoba banyak itu yang berhasil, lainnya juga ikut menikmati. Gitu aja. Jadi saya di sini bersifat profesional karena saya bukan mitra Pak. Saya bukan jaringan PT BES, saya orang luar. Jadi kalau emang dirasa nanti PT BES mitra-mitra dibutuhkan, karena kedekatan saya dengan Pak Feb juga lumayan dekat, jadi sehingga saya ingin membantu terkait pemaparan cara pakai. Jika bagus nggak usah dilaporkan, biasa aja, jangan lebay kan gitu kan. Tapi kalau jelek baru dilaporkan Pak. Kenapa bisa gagal? Kita kaji bersama masalahnya sehingga kita temukan solusinya. Kalau bagus nggak usah dilaporkan, biarkan petani yang menikmati. Karena petani pengennya untung. Kenapa pupuk kimia sampai antri-antri? Karena terbukti bagus Pak. Kalau nggak dapat kartu tani, dia rela utang sana sini demi mendapatkan karena terbukti bagus. Saya sama pengennya. Saat ini Solis menjadi narasi yang sama sampai antri itu di PTB. Sekarang yang RO pesan harus berapa? 2 minggu, 3 minggu sebelumnya baru dikirim. Karena memang mungkin dianggap terbukti bahwa lebih tepat guna. Silahkan digunakan, silahkan dibuktikan dulu. Jangan percaya apa yang disampaikan, sudah aja. Oke, jadi jawabannya gitu Pak ya. Bisa dipotong atau di ekosida dulu, besok disemprot atau dikocor fotosintesa atau di pruning. Kalau cabai tak kasih ilmunya. Ini tak lebarkan sedikit. Cabai itu kalau panen cabai diusahakan jangan posisi yang merah baru dipanen, jangan, karena cadangannya dimakan maksimal oleh itu, dia tidak memberi kontribusi maksimal kepada tanaman. Nutrisinya setelah itu dimakan oleh itu. Ranum diambil hari besok dijual, itu lebih disukai pedagang, gitu Pak ya. Jangan dibiarkan sampai terlalu tua. Ranum dipetik besok dijual, itu karena apa? Sebelah butuh nutrisi, akan diserap maksimal oleh nutrisi cabai yang paling tua. Dan dipotong itu supaya menyamping, itu lebih umurnya lebih lama. Karena saya punya cabai umurnya 2 tahun sama ini masih produktif. Nah, selama tanaman cukup nutrisi itu kita produktif. Dan kita sering melihat bahwa kayak misal fotosintesis florilis ini kita bukan memacu pada buah saja Pak. Kita itu memperbaiki fungsi akar, batang, dan daun. Sehingga kalau kita perbaiki fungsinya, dia akan normal kembali dan disukai tanaman itu. Jadi munculnya, jadi dia kita, Pak ini nanti buahnya banyak gimana, macunya gimana? Kita nggak memacu, kita tuh memuliakan. Sehingga tanaman kalau mulia memberi yang terbaik itu saja. Karena mereka adalah makhluk dianggap. Makanya kita itu dan ingat-ingat munculnya pakai fotosintesis dan solis itu bukan hanya langsung muncul buah. Muncul buah diimbangi bersamaan oleh munculnya daun Pak. Berarti kita aman. N daun, P batang, K buah. Daun akan membawa batang, akan membawa buah. Diimbangi bersamaan dengan munculnya buah. Hanya tidak langsung ke buah, enggak, itu teorikanya. Nah gitu kan, kita sering melihat kan. Mungkin teman-teman tak paparkan juga, tapi sudah belum, saya tahu. Pas. Kita sering melihat tanaman-tanaman yang di sebelah rumah itu, gitu kan? Yang kadang tanamannya itu sebelahnya ada cor-coran Pak. Sebelahnya ada cor-coran, ada enggak di situ? Di situ buahnya enggak berhenti, ada enggak? Ada. Terus ada juga mangga atau apa yang di sebelah rumah cor-coran itu buahnya enggak berluar, tapi daunnya banyak, ada enggak? Gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena memang pas waktu pengecoran, Bapak kalau musim kemarau panjang itu E-nya nggak keluar, yang keluar K. Makanya buahnya banyak, nggak keluar daunnya. Daunnya normal, tapi dia buahnya nggak berhenti-berhenti, itu Pak ya, teori NPK Pak ya. Nah, kita sering melihat juga ada tanaman di sebelah cor-coran, tapi daunnya banyak, nggak keluar buah. Kenapa? Karena itu K-nya nggak keluar, yang keluar N-nya. Menguap gitu kan. Jadi makanya daunnya lebat, tapi nggak ada buahnya, nggak buah-buah, gitu kan. Nah, Pak, kenapa durian saya
2 tahun, 3 tahun nggak buah-buah, dikasih makan enggak ya sudah nggak kasih makan minta buah, ya kan nggak mungkin tanaman jalan ke sana kemari cari makan sendiri. Kita yang menanam harus bertanggung jawab. Tuh, makanya kan, nah durian mungkin ada durian juga di sini. Durian ada kuncinya Pak, tak kasih ini. Kenapa durian? Durian itu kuncinya dalam satu tangkai ranting itu 100 daun membawai 1 buah dalam GAP, Global Agricultural Processing. 100 daun membawai 1 buah, itu di Thailand melakukan itu. Jika memang ini batang ini 100, kalau jika ternyata 500 berarti layaknya jadi 5 buah. Kalau ternyata 5, 6, lucu 10 dibuang, sisakan 5, dipilih yang paling bagus, terjadi penjarangan. Gitulah ya. Ada kunci, harus hitung, ya harus hitung, harus tahu. Kira-kira di jagung rata-rata tanamannya berapa misal? Jumlah tanamannya berapa? Nah, hitung Pak, jagung itu lahan efektif 10.000 misal meter persegi. Lahan jagung itu efektif jumlah tanaman 66.666. Jika satu lubang tanam bisa 1, jika double row diisi 2 berarti 122.223 tanaman. Berarti dalam 2 hektar ditanam dalam 1 hektar seharusnya pupuknya double. Gitu, kita menghitungnya bukan luasan tapi jumlah tanaman. Masa iya 1 hektar jagung 1 dipupuk 1 ton? Nah, gitu kan, menghitung pada kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nanti ke depan insya Allah kita fokuskan terkait mungkin spesialis padi, spesialis durian, spesialis jagung, bla 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 bla, kita kupas habis supaya insya Allah di Lampung nanti lebih peningkatan untuk pertaniannya lebih tepat. Oke, lanjut. 1 kali pertanyaan. 1 pertanyaan lagi dari belakang Pak ya. Di depan sudah. Minta nomor WA Pak. Dari ujung sana Pak ya. Ini kan sudah diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim dari Metro Pak. Sudah 8 bulan saya mengadakan demplot demi demplot, bahkan saya nyemprot sendiri, apa-apa sendiri dengan eco farming Pak ya. Dan sekarang saya di sini mendengarkan dari penjelasan Bapak tentang eco farming slow loris ya Pak ya. Slow liris ya apa? Yang jelas itulah ya Pak ya. Sudah daripada susah. Nah, produk yang sekarang ini kan lebih efisien Pak daripada eco farming ya Pak ya. Nah, terus selama ini kan saya belum pernah mendemplotkan tentang produk yang ini. Selama ini eco farming. Cuman alhamdulillah dalam 8 bulan ini saya mendapatkan hasil, bisa mengenalkan petani yakin, dan akhirnya beliau bergabung dengan saya. Yang saya tanyakan Pak ya, karena saya ini juga sekarang lagi dikontrak sama perkebunan sawit. Alhamdulillah baru aja Pak minggu ini saya teken kontrak ya. Jadi saya pasti nanti akan menggunakan produk yang slow liris ya. Iya bener ya. Jadi perlahan-lahan pasti nanti saya akan pindah ke yang produk baru ini. Yang saya tanyakan, karena petani dari awal kan sudah percaya dengan adanya eco farming Pak, ini bagus-bagus, karena untuk di Lampung memang saya belum membuktikan. Jadi yang saya pengen tanya kepada Bapak, poinnya apakah nanti lambat laun eco farming ini memang akan diganti total dengan yang baru ini? Itu aja, terima kasih Pak dari saya. Oke, pertanyaannya diganti itu bukan wewenang saya yang menjawab Bu, karena Pak Febrian yang pernah menjawab itu. Sudut pandang kami di perusahaan hanya memperkenalkan produk yang saat ini B2B dengan PTBS. Terkait diganti dan tidaknya saya nggak tahu. Saya mengharap tidak ada yang diganti, tapi terus berkembang melesat semuanya produk di PTBS. Karena menimbang saat ini jika memang selalu menjadi narasi yang asik membantu untuk lebih tepat guna, yang biasa bertonton sekarang cuma 12 kilo dalam 1 hektar kan lebih tepat guna. Daripada fotosintesa mungkin bawa bertengki-tengki banyak, berliter-liter air, susahnya air, ini lebih tepat guna. Pertanyaannya tadi, jika diganti saya tidak tahu, wewenang saya bukan untuk menjawab itu. Tapi saya berharap semuanya dari PTBS berjalan normal dan semakin melimpah dari PTBS.
Oke, terima kasih. Saya kira cukup Pak ya untuk pertanyaan. Oke, cukup. Saya tutup di sini, teman-teman semuanya. Terima kasih. Permintaan maaf jika ada salah kata ucapan yang mungkin berkenan di hati. Insyaallah nanti saya berharap teman-teman semuanya, karena menimbang saya di sini nama saya dengan Pak Randu. Kalau Pak Randu, beliau adalah sahabat saya. Sultan Randu adalah sahabat saya, ada mungkin di bawah. Jadi Pak Randu, Pak Febrian semuanya adalah sahabat teman saya dan kita mitra bisnis yang profesional. Tapi saya berharap di sini jika memang nanti di Lampung ini berkembang pesat jaringan-jaringan di mitra PTP, saya insya Allah akan sering kunjungan ke Lampung.